Solomon. Juga ada alumni yang ada di belakang kita, Kak Juprin dari Anambas, dari Kepulauan Riau. Ya, nggak bawa orang-orang Singapura ke sini kan? Masih banyak yang lajang-lajang di sana. Oke, selamat datang. Mari kita akan membuka Alkitab kita terlebih dahulu sebelum kita lihat slide dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Lalu kemudian kita akan lanjut dalam Yeskiel pasal yang ke-47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita buka dulu Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Saya tidak tahu di antara saudara yang mengikuti kalender agama atau tidak. Sebagian mereka yang mengikuti kalender agama, bagi gereja Protestan hari ini status mereka penuh dengan satu perayaan Kristen namanya, kalau di Jawa namanya Rioyo Unduh-Unduh, atau kalau di bahasa Indonesianya apa itu ya? Hari Raya Pondok Daun. Nah, Hari Raya Pondok Daun. Jadi mereka kayak hari ini status di GKJ Manahan yang saya baca, di GKJ Nusuan, di GKJ Jebres, di GKJ Wedi Klaten. Mereka jualan hasil panen. Mereka jualan hari panen hari ini. Itu yang Protestan. Kalau yang karismatik Pantekosta hari ini hari raya pencurahan Roh Kudus. Persis 50 hari atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga, maka 10 hari dari hari Kamis kita tanggal libur nasional kemarin, ini hari diperingati sebagai hari raya Pentakosta. Kalau Protestan, saudara-saudara kita memperingatinya sebagai hari raya Unduh-Unduh atau hari raya Pondok Daun. Bukan Pondok Daud, nanti beda lagi. Saya baca buat kita semua dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39, demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita lihat di Yohanes pasal yang ke-7 bagian judul di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya adalah Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Jadi hari raya Pondok Daun itu diperingati sejak zaman keluarnya bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Lalu kemudian Tuhan memerintahkan untuk mereka memperingati hari raya Pondok Daun. Pondok Daun adalah hari raya selama 7 hari berturut-turut, di mana mereka akan tinggal di pondok-pondok yang dimana akan dibuat dindingnya 3 skap dinding. Lalu di rumah itu ditaruh semua hasil panen. Lalu mereka akan selama 7 hari di situ, tinggal di situ, mereka bersyukur di situ, dan mereka menanti satu musim yang baru yang nantinya mereka berharap akan dicurahkan panenan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Nah, kalau di saudara-saudara kita Kalimantan, hari raya ini dikenal dengan gawai. Nah, gawai itu ada di mana-mana kalau di Kalimantan. Kalau pernah ke Kalimantan, wah, gawai itu paling seru pokoknya. Pokoknya hari pesta kita makan-makan dan minum-minum juga. Ya atau enggak, Charles? Iya atau enggak? Ya. Oh iya, kamu yang makan atau yang minum? Yang makan. Oh, malu dia mengakuinya. Nah, ini puncaknya. Nah, pada hari yang ke-7 itu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, pada yang ke-7 itu mereka akan puncaknya merayakan hari itu. Tapi sejak orang Israel memiliki bait, ada satu tambahan yang mereka sertakan di hari raya Pondok Daun itu. Di mana di bait itu setelah 7 hari lewat, maka imam-imam akan mengambil air dari mata air. Lalu mereka semua jemaat akan diam. Semua jemaat akan menantikan pencurahan air yang akan dicurahkan di mezbah. Dan mereka kemudian akan berharap Tuhan akan memberikan hujan untuk tanah pertanian mereka.
Itu harapan mereka. Sejak ada bait Allah, maka perayaan Pondok Daun tadi ditambahkan satu, namanya Hari Raya Pencurahan Air. Nah, di ayat yang baru saja kita baca, di ayat yang ke-39, ini cukup menarik sebenarnya. Kalau ini didramakan, ini cukup menghebohkan. Perhatikan ayat 37 dulu. Dan pada hari terakhir, pada hari yang ke-7 itu, yaitu pada puncak perayaan itu, jadi di hari yang ke-7, di hari Raya Pondok Daun itu, maka di puncak perayaan itu, ketika imam-imam sedang mengambil air dan sedang menantikan untuk dicurahkan, tiba-tiba Yesus itu berdiri. Jadi Yesus berdiri dan kemudian tidak hanya berdiri, dia langsung berteriak, dia langsung berseru, dia langsung berkata begini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu sebenarnya penulis Yohanes memberikan penjelasan yang dimaksudkan itu adalah Roh Kudus. Tapi waktu itu di tengah-tengah kesepian itu Yesus tuh berdiri dan berkata, kalau kamu berharap kepada ritual ini, kamu akan kecewa, kamu gak akan dapatkan kepuasan. Tapi kalau kamu minum, kamu berharap kepadaku, nanti kamu akan dapatkan sebuah kepuasan. Itu kurang lebih narasi, konteks yang dimana ayat ini baru saja kita baca. Sekarang kita lihat, apa yang dimaksudkan air dari dalam yang dikatakan oleh Yesus itu. Kita lihat di dalam, sebab Yesus mengutip juga Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ya, saya masih mendengar Alkitab manual, itu sangat bagus, tapi saya minta maaf untuk orang yang bermata silinder sudah tidak bisa. Jadi saya lihat itu sudah double, sudah berbayar. Jadi izinkan saya tetap menggunakan apa yang saya punya aja ya. Gitu. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Oh, sudah ketemu. Sudah tidak ada suara-suara. Berarti sudah sampai di 47. Pertama, ayat yang pertama, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang keluar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sana dan di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menuju ke arah Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawa. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak,
Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi, mulai dari En-Gedi sampai ke Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan panya-panyanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikian firman Tuhan. Baru kita masuk ke slide. Boleh slide-nya ditampilkan? Pada waktu kita bicara mengenai hari raya pondok daunnya Yesus, maka Yesus sudah memberikan sebuah nubuatan. Sebenarnya Yehezkiel ini pun penglihatan dan nubuatan, bahwa apakah terjadi sungai yang mengalir dari bait Allah sebenarnya juga terjadi secara realita, tidak terjadi secara sungguh-sungguh, karena ini memang penglihatan. Ini sebuah nubuatan bagi tentang orang Israel. Tapi bagi kita ternyata cukup menarik, bahwa pada waktu yang dimaksudkan air yang keluar dari hati yang membuah itu adalah Roh Kudus, yang dimana roh itu waktu itu belum dicurahkan, sekarang sudah dicurahkan. Jadi peristiwa itu pernah terjadi, dan kemudian bagi beberapa kepercayaan Kristen yang saya tidak sebut alirannya mengatakan peristiwa itu berhenti di waktu itu. Ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, ya sudah berhenti sampai di situ. Tapi bagi kita peristiwa itu akan terus berulang, sebab Yesus sendiri yang berkata di kitab Lukas, Bapa mana yang ketika anaknya minta roti dikasih ular? Lalu Yesus memberikan sebuah janji, demikian Bapa kita akan memberikan Roh Kudusnya bagi siapa saja yang memintanya. Artinya peristiwa Roh Kudus, peristiwa kepenuhan Roh Kudus, peristiwa orang akan percaya kepada Yesus dan diberi Roh Kudus akan terus terulang sampai dengan hari ini dan seterusnya sampai Yesus datang. Nah, karena Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita semua, kita Roh Kudus. Yang menariknya adalah Roh itu yang memberi kemampuan buat kita sampai sekarang untuk jadi orang percaya, untuk jadi orang Kristen. Nah, tapi ternyata mengingat hari raya Pondok Daun, sebenarnya itu sebuah ingatan buat kita juga, bahwa waktu kita sudah menerima Roh Kudus nanti, lihat di luar sana ada tuaian yang besar, ada hasil panen raya yang harus kita raih, yang harus kita rebut. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebelum ke panen raya, sebelum kita tuai di sana, maka seseorang akan menjalani tahapan-tahapan kehidupan. Sehingga kemudian saya bicara mengenai, ayo kita mau lebih dalam dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pertumbuhan rohani. Next slide. Ini sebenarnya sebagian saudara pernah dapat pelajaran ini. Kenapa hal ini perlu disampaikan? Faktanya, sebagian orang percaya sampai dengan hari ini, mereka masih banyak hidup sebagai anak-anak. Kenapa bayi itu suci itu diukur 1000 hasta, lalu sampai ke pergelangan kaki. Kalau di Jawa istilahnya keceh. Keceh itu main air. Namanya main air itu ya orang suka main air kalau hanya sepergelangan kaki. Kalau kalian pernah pergi ke wisata air telatar, nah di sana ada air untuk keceh, karena airnya nggak dalam, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, keceh. Maksudnya adalah bahwa seseorang yang kehidupannya masih seperti kanak-kanak dalam kehidupan sehari-harinya, ya dia masih suka dengan hidupnya sendiri. Yang penting aku ke gereja menikmati Tuhan dan aku senang dengan kehidupanku. Dia bermain dengan kehidupan rohaninya sendiri. Dia belum bisa sampai ke Pondok Daun, dia belum bisa sampai hari raya, apalagi memikirkannya, belum sampai, karena dia merasa dirinya aku sudah cukup dengan diriku. Makanya sampai ke lutut, sampai ke pinggang itu bicara mengenai satu kehidupan rohani yang masih untuk dirinya sendiri.
Setelah hari Jumat Olimpiade, siapa yang menang hari kemarin? Hidup hitam. Nomor 2 juara maksud saya. Di luar dugaan, hijau menang ya. Di luar dugaan. Apakah sudah diduga sebelumnya? Oh sudah, ya sudah. Berarti bukan di luar, di dalam dugaan hijau menang. Nah, kalau kita hanya sebatas di lutut, di pergelangan kaki dan di pinggang, itu kekristenan untuk diri kita sendiri. Makanya kemarin kita berpikir, kita capek, yuk kita coba ke Solo dulu sambil sesuatu lah yang kita lakukan di sana. Nah besoknya anak saya renang. Karena anak saya masih 5 tahun, maka dia pasti cari kedalaman yang bukan di atas 1 meter atau 1,5 meter. Anak saya tingginya 107, 105, 107, sekitar segitu. Yang paling kecil itu 107, 105. Makanya kita cari yang 50 cm. 50 cm berarti di pinggangnya dia. Nah kalau sudah di pinggangnya dia, itu berarti dia akan main dengan dirinya sendiri. Dia nggak akan perhatikan orang lain. Dia akan berenang dan menikmati dirinya sendiri. Demikian pula dengan kekristenan yang masih menikmati diri sendiri. Oh berkat Tuhan, berkat Tuhan. Kalau pergumulan singkirkan, singkirkan. Kalau berkat Tuhan terima, terima. Kalau beban singkirkan, singkirkan. Kalau masih di pinggang, kita belum bisa bikin apa-apa. Kita belum bisa berenang. Kita belum bisa menikmati aliran sungai itu. Cek kedalaman air yang dimana Roh Kudus sebenarnya sudah dicerahkan kepada kita, dan itu membuat keluar sebenarnya. Jangan pernah jadi orang Kristen hanya untuk diri dan diri. Persis seperti khotbah saya terakhir yang kemarin kita bicara mengenai Paskah. Ada 2 sungai yang mendapatkan satu aliran yang sama. Yang pertama adalah Galilea. Yang kedua adalah Laut Mati. Sama-sama dapat aliran dari sungai Yordan. Yang Galilea ada kehidupan, ada airnya, ada ikannya yang dinamakan dengan ikan Petrus di sana. Yang di Laut Mati mau dialiri seberapa banyak pun dia tetap mati. Kenapa? Dia tidak ada tempat untuk mengalirkan kembali. Dia tidak ada wadah, dia tidak ada saluran untuk dia mengalirkan kembali. Berbahaya bagi setiap orang Kristen yang hanya menikmati perjalanan kehidupan untuk diri sendiri, tapi tidak pernah untuk orang lain. Tidak pernah untuk melihat pondok daun yang dimana ada hari raya di sana. Ingat saudara, semua peristiwa persis di Roma pasal 8:28 itu, semua peristiwa apapun yang dialami oleh kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan kita, supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi mau peristiwa yang baik atau tidak baik yang terjadi dalam hidup saudara, nama Tuhan harusnya akan menjadi kesaksian di sana dan orang mendengarnya. Yang percaya katakan amin. Amin. Senang saya antara senang dan antara dibully ketika tiba-tiba motor saya datang, dan kemudian antara senang dan dibully ya, saya nggak ngerti membedakannya itu kan. Pinjem dong mas, gitu banyak terus dijak, gitu kan. Coba dong mas, gitu. Saya nggak ngerti dia membuli atau merasa senang dengan saya. Dia pasti bercanda kan, saya mengerti itu. Tapi kan kita nggak pernah ngerti peristiwa itu, prosesnya. Saudara nggak ngerti kenapa saya dapat motor baru. Sebenarnya sesuatu yang sederhana, tapi nggak sesederhana yang sebenarnya saya rasakan. Kita bergumul, tahun ini Jose masuk TK, dan istri saya bisa naik sepeda motor. Sepeda motor kami cuma satu pun itu sudah jadi rebutan buat 2 orang anak saya. Karena yang satu SMP, yang satu SMA. Makanya satu itu digunakan bareng-bareng. Ayo setelah ngantar adiknya, atau kalau misalkan adiknya yang pakai, setelah ngantar kakaknya bergantian. Kalau misalkan nanti Jose di bulan Juni atau Juli masuk sekolah, otomatis akan kewalahan. Kalau pas saya ada, puji Tuhan. Kalau pas nggak ada, mau tidak mau Mbak Weti harus cari motor. Kita sudah merencanakan
Kalau pinjam sekian, hubungannya sekian, kalau sekian, kurnya sekian, dan lain sebagainya. Kita sudah hitung-hitungan dan lain sebagainya. Seseorang datang dengan motor baru, diparkir di bawah toko kita. Datang ke atas, bercerita sama istri saya. Langsung istri saya menanggapi, wah motornya baru ya Pak? Iya, saya juga sebenarnya pengen motor baru, tapi masih kita doakan. Loh, lama kok didoakan? Kenapa harus doakan? Ya kan belum punya duitnya. Sudah, gampang kita atur pokoknya. Kamu butuh motor apa? Sebenarnya kita tuh pecinta Yamaha, sebab saya pecinta Rossi gitu kan. Cuma Rossi sudah pensiun, ya kita ganti lah kan gitu kan. Kita ganti. Udah ganti apa? Ya, adanya apa? Honda. Oke, Honda. Terus kamu mau suka yang mana? Sekian banyak gambar ditunjukin ke kita, kemudian orang itu pilih dan sebagainya, kita pilih sebagainya, langsung dikirim dealer, dan kemudian dealernya berkata, pokoknya Pak hari ini sore ini langsung dikirim. Kita baru acara hari itu. Kita baru ada acara warisan kasih yang datang ke sini. Dan percaya atau tidak percaya, motor itu hari itu juga dikirim. Dan dia bilangnya begini, terserah kamu mau bayarnya kapan, terserah kamu punya uang, tidak punya uang, catat sendiri, kita akan kasih bunga, pokoknya bayaran aja. Muncullah motor saya. Halo. Begitu loh ceritanya. Ya, saya sangat senang kalau misalkan ada orang, habis beli mobil sekarang di motor, wah orangnya kaya. Gak ada duit kita itu, gak ada duit dari mana. Cuman kalau kita mau jadi berkat, orang juga akan melihat kita. Halo, saya sudah saksikan tiket Thailand kami 3 orang ditanggung. Saya juga cerita kepada saudara, baru aja ditanggung, 2 hari berikutnya Kristi kecelakaan, gigi patah 2/4. 2/4 12 juta. Saya bilang sama saudara kan, yang 30 juta jadi tanggung, masa 12 juta juga tidak. Yang 12 juta itu lucu. Pas persis kita harus bayar hari itu pelunasan, saya buka BKD. Waktu saya buka BKD, uang BKD sertifikasi dosen saya masuk. Saya dong berterima kasih sama Kemenak. Terima kasih, uang saya sudah masuk. Tidak lama kemudian sekian banyak orang protes kepada saya, Pak, belum ada di rekening saya, nggak ada tuh rekening masuk dan lain sebagainya, nggak ada. Saya langsung telepon Pak Kalis, uangnya sudah masuk. Oh sudah Mas Santo. Lalu kemudian Pak Firman, Pak Arif, dan satunya lagi siapa? Bu Ani, belum masuk hari itu. Tiga ini belum masuk. Saya sama Pak Kalis sudah masuk. Pas persis untuk bayar itu. Kalau nggak pertolongan Tuhan, nggak bisa. 12 juta pun akhirnya dipenuhi oleh Tuhan. Why? Kenapa? Setiap orang yang mau ngambil sesuatu untuk kita bisa mengalir lebih dalam, kita akan lebih dalam. Tapi kalau kita hidupnya di kanak-kanak, hidup kita dikit-dikit cemburu, dikit-dikit iri hati, dikit-dikit tersentuh, mudah sekali kayak touch screen kita, kesentuh langsung, waktu kesentuh putus pokoknya. Masa kata itu pertama yang diucapkan? Karena nggak kata yang lain aja. You mean it. Nggak usah batuk-batuk kan belum lapor. Tapi kalau udah lapor baru batuk-batuk nggak apa-apa kan belum lapor. Nggak usah batuk-batuk. Batuknya nanti aja setelah lapor ya. Jadi faktanya ternyata ada sebagian kita memang masih ada hidup di kanak-kanakan yang perlu diulang, diajari, diulang-ulang berkali-kali. Saudara syukur, saudara itu pendidikan agama Kristen dan teologi. Yang saudara-saudara yang ada di sana, saudaranya saudara yang di situ itu, rasanya pecah kepala kita. Kita kumpulin jadi satu di sini. Nggak kurang-kurang kita marah-marahin, nggak kurang-kurang kita ingetin,
Baru aja kita kumpulin, kalau keluar masuk tolong koordinasi, izin asrama gitu. Awalnya izin, Pak boleh nggak ke Solo, sudah ada ini pas liburan gitu kan, mau lihat Fast Furious 10 gitu. Izinkan, kita izinkan. Mau pulang siangnya malamnya, jemput temennya. Kok kamu jemput temennya, izinkan? Enggak. Jadi susah. Perlu diulang-ulang, namanya anak-anak itu perlu diulang-ulang. Maka 1 Petrus mengatakan, I think it's right as long as I am in this body to stir you up by way of reminder. Kalau anak-anak itu perlu diulang-ulang, diulangi lagi, dan diulangi lagi. Makanya jangan pernah puas di pergelangan kaki, lutut, atau di pinggang saudara. Sebab pengulangan itu akan terjadi. Tapi saudara harus bertumbuh. Alasan yang kedua, next slide. Kenapa anak-anak nggak bertumbuh? Atau Tuhan menghendaki pertumbuhan? Lanjut. Tuhan tidak menghendaki hasilkan pemimpin kanak-kanak. Katakan saudara dalam diri saudara, saya pemimpin. Saya pemimpin. Minimal memimpin diri sendiri kan. Ketika saudara menjadi pemimpin, Tuhan nggak mau saudara itu menjadi pemimpin yang kanak-kanak. Tuhan nggak mau saudara itu hanya di level yang sama terus menerus, hanya di pergelangan kaki, di lutut atau di pinggang. Tuhan mau saudara bertumbuh. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata kepada kanak-kanak seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, katakan bersama-sama 1, 2, 3. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kalau sudah menjadi dewasa, tinggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Ikut bahagia kepada orang yang berbahagia, ikut sedih kepada orang yang sedih. Itu orang dewasa. Tinggalkan kekanak-kanakan itu. Pemimpin yang dewasa adalah pemimpin yang telah meninggalkan cara bicara seperti kanak-kanak, meninggalkan perasaan seperti kanak-kanak, dan meninggalkan cara berpikir seperti kanak-kanak. Dan sebab Tuhan ingin saudara membual dari hati saudara, keluar mata air dari kehidupan saudara, karena Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara. Next slide, lanjut. 3 hal yang penting kemudian kita akhiri khotbah ini. 3 hal yang penting bicara mengenai pertumbuhan rohani. Yang pertama, semua yang percaya kepada Yesus Kristus, perintah Tuhan adalah saudara bertumbuh dalam kerohanian saudara. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amin. Saudara nggak bertumbuh, kekristenan saudara masih sama. 5 tahun yang lalu, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun masih sama saja. Saudara ikutin perintah Tuhan. Perintah Tuhan grow up. Perintah Tuhan saudara bertumbuh. Perintah Tuhan saudara tenggelam di sungai itu. Perintah Tuhan saudara menikmati lebih dalam dengan Roh Kudus yang sudah dicurahkan buat kita. Makanya tugas dari Roh Kudus adalah mengurapi. Kata mengurapi kemudian muncul kata Kristus yang diurapi. Kata Kristus muncul serapan Kristen. Saudara masih Kristen? Masih. Ketika saudara Kristen berarti ada kemampuan khusus yang diberikan kepada saudara. Ada kemampuan khusus yang membuat saudara growing. Ada kemampuan khusus, ada urapan khusus yang membuat saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau 1 tahun yang lalu, sekarang saudara tingkat 2 masih sama dengan 1 tahun yang lalu, tingkat 3 masih sama dengan 1 tahun yang lalu. Pertanyaannya di mana pertumbuhan kita? Karena ini perintah. Karena perintah saudara harus menjalankan perintah Tuhan. Alasan yang kedua, pertumbuhan rohani merupakan hal yang esensial, absolutely important. Ibrani pasal 12, tampilkan semuanya di slide itu. Ibrani pasal 12 14 mengatakan berusahalah hidup dengan
Hidup apa dulu? Berusaha hidup damai dengan semua orang, dan sebab tanpa kekudusan. Yang pertama perintah. Yang kedua, pertumbuhan itu merupakan sesuatu yang penting. Karena penting maka harus diusahakan. Semua sudah tahu peristiwa talenta. Ada yang diberi 1, ada yang diberi, ada yang diberi 5. Apa kesalahan yang 1 talenta? Apakah dia mencuri? Apakah dia melakukan dosa kesalahan yang lain? Kesimpulannya sederhana, yang 1 tidak progresif. Orang Kristen yang tidak mengalami progresivitas, orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan, berarti tidak menganggap penting pertumbuhan kekristenan dalam hidupnya. Makanya perlu diusahakan. Setelah diusahakan, maka yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Kenapa? Karena diusahakan. Karena diusahakan itu berarti bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena nggak pernah mengusahakan. Kenapa tidak bisa? Karena nggak pernah mencoba. Kristi, kenapa kamu kok kecelakaan dan gigimu patah? Mukamu bagus, nggak ada luka sama sekali. Kaki tanganmu cuma lecet-lecet. Dia jujur sama mamanya. Iya, hari ini aku harusnya dipilih sekolah untuk maju mewakili sekolah lomba nyanyi, tapi aku nggak mau. Kenapa kamu nggak mau? Malu. Kenapa kamu malu? Ya malu aja. Mamanya langsung bilang, kalau kamu seperti Yunus lagi, Tuhan akan kejar kamu terus. Di detik-detik terakhir, tanggal 30 April, Pak, aku mau ikut lomba. Papa tanda tangan dong. Oke, saya tanda tangan. Akhirnya dia lomba nyanyi maju 4 sekolah, SMP 1, SMP Pemda, SMP 2, dan SMP Al-Ihsan. Dari yang ikut lomba, akhirnya diputuskan yang menjuarai lomba itu Kristi dengan juara 1. Akhirnya dipilih untuk mewakili tingkat kabupaten. Tetap masih kurang percaya diri. Gak yakin aku, masa sih aku yang menang? Mau progresif? Mau bugimu tambah lagi 12 juta? Masih gak yakin. Akhirnya hari apa itu? Lomba. Dari sekian banyak tingkat kabupaten, dia kasih pengumuman, aku belum menang, aku juara harapan 3. Saya langsung bilang, juara harapan 3 itu berarti juara. Berarti kamu sudah mengalahkan sekian banyak di belakangmu, kamu tetap bisa. Artinya, kita dipacu untuk progresif, kita dipacu untuk bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, maka saudara nggak menganggap sesuatu yang penting dalam kehidupan saudara. Yang berikutnya, next slide. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan sendiri yang akan memberikan pertumbuhan. 1 Korintus 3:6 mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Selama saudara mengikuti dan saudara menganggap perintah itu penting dalam hidup saudara, siapapun yang memberikan mentoring kepada saudara, siapapun yang memberikan arahan kepada saudara, siapapun yang memberikan bimbingan kepada saudara, Tuhan sendiri yang akan memberikan pertumbuhan. Orang sendiri yang akan melihat, oh, Juan yang dari Kalimantan Barat itu, iya, woi, sudah jadi pendeta, iya. Hari ini baru pakaiannya, gak apa-apa. Besok beneran, kan? Juan, oh gak jadi pendeta. Nanti kalau dikejar jadi pendeta kayak Yunus. Orang akan melihat
perubahan setiap saudara. Orang akan melihat hal itu. Orang akan percaya karena mereka akan melihat kehidupan saudara yang progresif. Dan kemudian lihat pertumbuhan yang Tuhan sendiri menumbuhkannya dalam hidup kita. Makanya betapa luar biasanya. Siapapun yang berdiri di sini, khotbahnya model apapun yang ada di sini, kalau respon kita terus menanggapinya dengan baik, gak seberapa penting siapa yang berkhotbah, gak seberapa penting siapa yang menaburkan firman, gak seberapa penting seberapa hermeneutika yang dikuasai. Responmu benar, Allah sendiri yang kasih pertumbuhan buat saudara. Dan ketika Allah kasih pertumbuhan, maka ciri khasnya dari sungai itu yang mengalir dari Laut Mati sampai ke Yerusalem, lihat buahnya. Di mana-mana ada pohon yang berbuah lebat, di mana-mana ada ikan-ikan besar-besar, bahkan seperti ikan di laut. Orang akan melihat buah dalam kehidupan kita. Saya akhiri dengan 3 hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita. 1. Mengapa tidak bertumbuh? Ibrani 5 ayat 11 mengatakan begini, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu lamban dalam hal mendengarkan. Kristi, ya Pak? Kristi, ya Pak? Karen, ya Pak? Karen, ya Pak? Kalau cuma iya Pak, saya akan terus panggil namanya. Kenapa? Dia baru mendengar, belum mendengarkan. Karen, dia datang, nah itu baru mendengarkan. Kristi, dia datang, baru itu dia mendengarkan. Kalau saya panggil Kristi, ya Pak. Mau berkali-kali Kristi, ya Pak. Tetap akan saya panggil Kristi. Kenapa? Dia baru mendengar, belum mendengarkan. Kalau mendengarkan, Kristi, dia datang, ya Pak, ya Ma. Nah itu baru mendengarkan. Ada beda mendengar dan mendengarkan. Makanya kesimpulan di khotbah di bukit pasal yang ke-7 ayat yang terakhir, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan. Ya seperti orang yang sedang membangun rumah di atas batu. Ada angin, ada badai dan lain sebagainya, akan tetap kuat. Jangan menjadi lamban dalam mendengarkan firman Tuhan. Jadilah orang yang cepat untuk mendengarkan, merespon firman Tuhan. Yang pertama, hambatannya lamban mendengar. Yang kedua, ini yang berbahaya termasuk saya. Saya harus mengaku, mereka yang berpikir sudah cukup dewasa sehingga tidak perlu untuk bertumbuh. Hati-hati dengan jebakan. Kita sudah merasa punya semua, kita sudah merasa mampu semuanya, kita sudah merasa pegang dan kita tahu. Ada satu pelajaran dari Dalai Lama, tingkat 1 kalau masih ingat di pelajaran awal-awal saya bukakan itu. Kalau seseorang hanya pandai berbicara, dia hanya mengulang isi bagian otaknya aja untuk disampaikan. Tapi kalau seseorang mau mendengar, dia akan menerima semua informasi dari semua orang, dari semua kalangan, dan informasi itu pasti baik. Sehingga kalau kita merasa cukup dewasa, kita nggak terima informasi orang lain. Kalau kita merasa cukup mampu, kita nggak perlu, kita nggak butuh mereka. Tapi selama kita masih perlu, kita akan dengarkan dari semua orang. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sesekali memang perlu diajarkan ajaran yang membuat saudara bertobat, membuat saudara nangis di hadapan Tuhan. Sesekali memang perlu ajaran yang keras. Supaya apa? Supaya kita tahu, supaya kita nggak merasa cukup kita sudah dewasa. Michael W. Smith, karena dia merasa pemimpin pujian yang baik, dia pengarang lagu yang rohani yang baik, dia pimpin sebuah KKR, dan hari itu semuanya dilawat oleh Tuhan kecuali dia.
kecuali dia sendiri. Dia langsung bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku lihat semua hamba-hamba Tuhan dilawan. Aku lihat semua yang hadir hari itu dilawan. Kenapa aku nggak dilawan? Lalu Michael W. Smith seperti berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada dia, dan dia berkata, kan kamu nggak perlu urapanku lagi, kan kamu merasa bisa, kan itu pekerjaanmu, itu rasakan semuanya kamu lakukan. Untuk apa aku memberikan lawatan kepada kamu kalau kamu sudah merasa cukup? Lalu dia minta ampun kepada Tuhan, lalu dia tulis lagu judulnya All About You. Yang sudah tahu lagunya All About You, sejarahnya lagunya itu begitu. Sehingga kemudian sejak hari itu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang aku lakukan bukan karena aku, semua itu karena aku. Semua itu karena aku. Maka lagu All About You ditulis oleh Michael W. Smith yang sebelumnya dia tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Yang terakhir, kenapa orang sulit untuk bertumbuh? Dia tidak bersedia untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Ibrani pasal 5, 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, yang tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara mau bertumbuh, taatlah firman Tuhan. Yesus 30 tahun di bumi. Selama 30 tahun yang dia lakukan taat. Bahkan di akhir hidupnya dia taat sampai mati di atas kayu salib. Lalu Tuhan yang sama memberikan sebuah janji kepada kita. Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Nah, Roh Kudus yang hari ini kita peringati sebagai hari raya Pentakosta dicurahkan kepada kita semua untuk memberikan kemampuan buat saudara keluar sana, bertumbuh dan melihat tuaian besar seperti pondok daun yang dilihat perayaan hari raya besar, tuaian sudah ada di sana. Jubrin saya izin boleh? Yang dibawa Jubrin hari ini namanya Via, tapi nggak pakai Valen. Dia aja. Karena kemarin saya ketemu dengan dia, namanya siapa? Via. Sama Valen, nggak tahu, dia bingung. Boleh berdiri Via? Tepuk tangan boleh? Via ini asli dari Kepulauan Riau. Saya hanya mendengar sekilas, kalau salah dimaafkan saya. Latar belakang muslim. Dan kenapa dia harus ada di sini? Karena untuk keberadaannya dia. Yang saudara tahu bahwa saudara-saudara mungkin gak suka sama dia, atau orang lain gak suka sama dia karena latar belakangnya muslim. Tua yang sudah ngomongin dewasa. Kalau ada satu Via hari ini, ada sekian banyak Via-Via di luar sana yang perlu dikeluarkan. Bukan Via yang lain dari ini. Tak kirim juga kan nanti ke Jakarta lagi. Kalau ada satu Via, ada satu Karsia. Karsia mana Karsia? Karsia. Sama ya? Mahadama. Sama. Kalau sudah ada Karsia, sudah ada Via, akan ada orang yang sama di luar sana yang akan dijangkau oleh karena pertumbuhan rohani saudara. Oleh karena pertumbuhan rohani saudara. Jubrin itu orang desa, saya ngerti karena saya tinggal di desanya dia. Jubrin itu yang harusnya nggak masuk Tawangmangu, dia pilih STT lain, betul Jubrin? Kita mulai tawarin dia, kita mulai pancing dia, kepancing beneran. Kita cari makan babi bersama. Kita heran di sana kan apa namanya daun ketela ya, itu kan kita di sini masak ya, kasih sambal itu kan dimakan enak. Di sana kan buat babi. Ini buat apa? Buat babi gitu. Makanya selama 3 minggu di sana, wow, gemuk-gemuk semua kita.
Dan sebelum kita pulang kita dikasih kepala babi 2 dihadapkan kepada kita. Yang sebelumnya semua kita dikasih nama nih, yes. Pak Arif dikasih nama Hareva, Arif Hareva. Saya dikasih nama Gea. Si yang Papua sekarang siapa? Reni dikasih Telambanua. Serius dikasih nama sama waktu kita di desa, di ujung desa sana yang gak ada listriknya. Semua kita dikasih nama. Saya bilang, kenapa saya dikasih Gea? Oh, orang Gea tuh gede-gede Pak, gemuk-gemuk. Terima kasih. Ternyata nggak sesuai konteks. Konteks body ternyata yang disesuaikan. Kalau saudara bertumbuh, ya di luar sana akan banyak. Juprin yang dulu bukan apa-apa, sekarang sudah menjadi apa-apa. Sudah bersama dengan pasangannya, jangan diganggu lagi. Ya, itu calonnya. Kapan Jup? Tahun depan. Dan dia sudah bawa 1 jiwa piano. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta dan Pondok Daun sekaligus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.